Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatus Solihah dari SMA YPM 3 Sumengbito. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan manusia, alat pemuas kebutuhan, dan kelangkaan sumber daya ekonomi. Untuk kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian kebutuhan, yang kedua mengidentifikasi macam-macam kebutuhan, yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yang keempat mendeskripsikan pengertian alat pemuas kebutuhan, yang kelima mengidentifikasi macam-macam alat pemuas kebutuhan, yang keenam mendeskripsikan pengertian kelangkaan, yang ketujuh mengidentifikasi faktor-faktor yang penyebab kelangkaan, yang kedelapan yaitu mengidentifikasi macam-macam kelangkaan, yang kesembilan mengidentifikasi strategi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Di sini kebutuhan biasanya timbul karena adanya tuntutan fisik atau psikis agar dapat hidup layak sebagai manusia, sehingga kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan sering tidak dapat dipuaskan. Misalnya kebutuhan akan seragam, kemudian sepatu, kemudian tas, uang sekolah, les privat terpenuhi, maka kebutuhan yang lainnya akan muncul, misalnya bermain musik atau ingin berekreasi dan lain-lain. Maka disitulah bisa dijelaskan atau bisa disimpulkan ya, bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Oke, untuk selanjutnya yaitu macam-macam kebutuhan. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu mengenai berdasarkan intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer ya, bahwa kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Karena apa? Karena kebutuhan primer ini juga bisa disebut sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan pokok. Di sini bisa dicontohkan yaitu ada kebutuhan akan pangan atau makanan ya, kemudian ada pakaian dan tempat tinggal. Nah, di situ ada gambarnya bahwa ada kebutuhan tentang makanan ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ada kebutuhan sekunder. Di sini setelah manusia itu dapat memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, maka manusia masih memerlukan kebutuhan yang lainnya yang bersifat pelengkap, yaitu maka bisa dijelaskan
maka manusia itu membutuhkan yang namanya kebutuhan sekunder, yang artinya apa? Yaitu kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Misalnya sebagai contoh yaitu telepon atau angkutan umum, ataukah bisa contohnya seperti sepeda motor, kemudian membutuhkan televisi, kulkas, ataukah perlengkapan rumah tangga ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan menurut intensitasnya yaitu kebutuhan tersier. Ya. Kebutuhan tersier di sini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Maka pada dasarnya kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia yang terhadap barang-barang dan jasa yang tergolong mewah ya. Misalnya di situ ada contoh yaitu mobil mewah atau kapal pesiar ya, ataukah bisa contoh yang lain yaitu misalnya wisata ke luar negeri. Nah itu juga termasuk kebutuhan tersier ya. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam kebutuhan itu ada yang menurut waktunya ya. Nah di sini yang pertama yaitu ada kebutuhan sekarang. Apa artinya? Yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Karena apa? Kebutuhan ini tidak bisa ditunda-tunda ya. Misalnya di sini ada contoh yaitu obat bagi orang yang sakit. Ya. Jadi ketika orang itu sakit, maka saat itu juga orang tersebut membutuhkan yang namanya obat. Ataukah bisa contoh yang lain, misalnya kebutuhan terhadap makanan saat lapar. Nah, jadi saat itu lapar, maka saat itu juga harus makan ya. Kemudian kebutuhan terhadap minum saat haus ya. Di sini maka ketika contoh misalnya seorang olahraga, orang yang sedang melakukan olahraga ya, di situ merasa haus, maka di situ langsung membutuhkan yang namanya minum ya. Oke, yang kedua di situ kebutuhan yang akan datang. Apa artinya? Yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya adalah apa? Tabungan ya. Nah, di sini tabungan misalnya, ataukah contoh yang lain bisa kebutuhan perlengkapan bayi bagi ibu yang sedang mengandung, ataukah asuransi kesehatan. Jadi itu adalah untuk jaga-jaga ya, jika melakukan persalinan maka akan membutuhkanlah yang namanya pelayanan kesehatan ya. Oke, selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya ya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, yang artinya apa? Yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Jadi di situ misalkan contohnya orang membutuhkan makanan, kemudian olahraga ya. Nah, kemudian istirahat, itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Dan yang kedua ada kebutuhan rohani. Artinya yaitu kebutuhan yang bersifat rohani atau berhubungan dengan jiwa manusia. Misalnya contohnya beribadah menurut agamanya. Nah, di situ kemudian bersosialisasi, kemudian rekreasi dan hiburan ya. Jadi jiwa kita itu butuh yang namanya rekreasi, jiwa kita itu butuh yang namanya
ibadah ya. Jadi memeluk agama itu penting ya, untuk apa? Untuk kebutuhan rohani. Oke ya, selanjutnya yaitu macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama yaitu kebutuhan individu, yaitu apa? Kebutuhan perseorangan atau individu. Misalnya di sini yaitu kebutuhan akan alat bantu dengar, kacamata, dan kursi roda. Nah, itu termasuk kebutuhan perseorangan. Kenapa? Karena misalnya seorang yang pendengarannya kurang kuat, maka membutuhkanlah ya yang namanya alat bantu dengar. Oke, yang selanjutnya yaitu kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya contohnya kebutuhan akan jalan raya, rumah sakit, dan sekolahan. Nah, itu termasuk kebutuhan kelompok, karena termasuk jalan raya, rumah sakit, sama sekolah itu kan dibutuhkan oleh orang banyak. Oke. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kondisi alam. Kondisi alam memang secara tidak langsung berkaitan erat dengan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi, karena pada hakikatnya seorang individu akan melakukan usaha demi memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kondisi alam di mana ia tinggal. Contohnya, orang yang hidup di pegunungan atau yang memiliki cuaca dingin maka memerlukan selimut atau pakaian tebal. Begitupun sebaliknya, orang yang hidup di dalam lingkungan beriklim tropis akan memerlukan pakaian yang tipis dengan bahan yang dingin ya, agar apa? Agar tidak merasa panas ya. Oke, yang kedua yaitu faktor kepercayaan agama yang dianut. Setiap agama akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan agama yang lain. Contohnya, umat Islam yang merayakan hari besar Idul Fitri dan Idul Adha akan memerlukan busana muslim untuk perayaannya. Umat Hindu sewaktu hari raya Nyepi maka membutuhkan patung sebagai simbol dari budaya mereka. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, adat istiadat. Setiap adat dan tradisi yang ada dalam suatu daerah akan memengaruhi perilaku serta tujuan hidup kelompok masyarakat yang ada pada tempat tersebut. Dan setiap masing-masing daerah memiliki adat tradisi yang berbeda dengan daerah lainnya. Contoh, misalnya upacara adat perkawinan Jawa akan berbeda dengan upacara adat Sunda. Yang selanjutnya yaitu tingkat peradaban. Semakin maju tingkat peradaban zaman, maka akan semakin tinggi pula kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki. Setiap individu akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kemakmuran. Contohnya, misalnya di zaman prasejarah, manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat sedikit, sedangkan di zaman sekarang kebutuhan semakin bertambah. Karena kebutuhan manusia modern memiliki tingkat kualitas kebutuhan yang lebih tinggi. Oke, yang selanjutnya yang nomor 5 yaitu umur atau usia. Faktor umur juga akan memengaruhi kebutuhan dari seorang individu, sebab tingkat umur dari seorang individu dengan individu lainnya akan memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda pula. Contohnya, misalnya kebutuhan anak-anak akan jauh berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Karena apa?
Misalnya di sini anak-anak mungkin kebutuhannya hanya sekedar untuk apa? Untuk bermain ataukah untuk beli jajan. Nah, tapi berbeda dengan kebutuhan seorang dewasa. Seorang dewasa itu lebih banyak kebutuhannya, misalnya untuk makanan, kemudian untuk tempat tinggal, pakaian, kebutuhan untuk anaknya sekolah. Nah, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya tingkat kepuasan. Jika seseorang sulit untuk merasa puas dengan apa yang ia miliki di dalam hidupnya, maka hal itu akan menjadikan kebutuhannya semakin banyak, sehingga tingkat kepuasan inilah yang pada akhirnya akan memengaruhi kebutuhan hidupnya. Ya, jelas ya bahwa kepuasan seseorang itu menentukan berapa banyak kebutuhannya. Kalau memang orang itu selalu tidak merasa puas dan selalu apapun itu selalu ingin dipenuhi, nah itu maka kebutuhannya akan semakin banyak pula ya. Yang ketujuh yaitu pendidikan. Pendidikan dari seseorang juga akan memengaruhi kebutuhan dari setiap individu. Sebagai contoh, misalnya kebutuhan dari anak SD akan berbeda dengan kebutuhan seorang mahasiswa ya. Kenapa? Kalau anak SD mungkin misalnya tempat sekolahnya itu tidak jauh dari tempat tinggal ya. Tapi kalau misalnya seorang mahasiswa itu misalnya kampusnya jauh tempatnya atau bahkan di luar kota. Nah, berarti di situ butuhlah yang namanya misalnya tempat tinggal atau kos-kosan atau kemudian biaya hidup ya untuk makan, kemudian transportasi juga butuh lebih banyak. Nah, seperti itu. Maka kebutuhan anak SD itu lebih kecil ya kebutuhannya dibandingkan seorang mahasiswa. Kemudian yang 8 yaitu jenis kelamin. Perbedaan jenis gender juga pasti akan memengaruhi kebutuhan dari seorang individu, sebab kebutuhan seorang wanita dengan seorang pria akan jauh berbeda. Contoh misalnya kebutuhan wanita cenderung lebih banyak dibandingkan pria. Karena apa? Biasanya seorang wanita itu butuhlah yang namanya kerudung, kemudian baju, kemudian sepatu dan perhiasan. Nah, itu kalau pria kan mungkin cukup kemeja sama celana, pakai sendal. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan wanita itu cenderung lebih banyak dibandingkan seorang pria. Yang kesembilan yaitu kemajuan teknologi. Seiring perkembangan zaman, faktor teknologi juga turut berperan dalam kebutuhan manusia. Contoh, pada zaman sekarang setiap orang akan membutuhkan alat seperti laptop dan smartphone untuk memudahkan pekerjaan. Iya, betul ya. Karena apa? Kalau zaman sekarang itu laptop dan smartphone itu kayak seperti kebutuhan kayak harus dipenuhi ya, karena sangatlah diperlukan untuk untuk mempermudah pekerjaan ya, kemudian untuk pendidikan. Nah, seperti itu. Yang ke-10 ada status sosial. Status sosial merupakan tingkat atau kedudukan seseorang di dalam lingkungan masyarakat serta diperoleh secara otomatis. Contoh, misalnya orang yang berasal dari kalangan atas atau priai memiliki kebutuhan yang sangat beragam sebagai konsekuensi dari status sosialnya dalam suatu masyarakat. Oke, yang selanjutnya alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan di sini bisa berupa benda maupun jasa. Nah, seperti pada gambar
Di situ ada pakaian. Nah, itu termasuk alat pemenuhan kebutuhan yang berupa benda. Kemudian yang kedua di situ kesehatan ya. Nah, pelayanan kesehatan itu termasuk alat pemenuhan kebutuhan yang berupa jasa. Kemudian jenis-jenis barang. Nah, menurut cara memperolehnya itu yang pertama ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang pemenuhan kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contoh makanan, pakaian, perhiasan. Kenapa? Karena ketika kita mau memenuhi kebutuhan kita, misalnya berupa makanan, pakaian, perhiasan, maka kita harus membelinya dulu. Nah, berarti kita sudah mengorbankan ya yang namanya uang. Nah, disitulah maka disebut barang ekonomi. Kemudian yang kedua ada barang bebas. Barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contoh ya, misalnya udara untuk bernafas, kemudian pasir di padang pasir, kemudian es di kutub. Nah, ketika kita menghirup udara untuk bernafas, nah kita tidak membutuhkan pengorbanan ya, karena kita setiap hari bernafas ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada barang ilit. Barang ilit adalah barang yang tersedia dalam jumlah yang berlebihan sehingga menyebabkan bencana. Contohnya yaitu air yang terlalu banyak sehingga menyebabkan banjir, kemudian dan api yang terlalu besar. Nah, di situ bisa menyebabkan yang namanya kebakaran. Nah, air itu terlalu banyak sehingga banjir. Nah, menimbulkan bencana. Nah, itulah yang namanya barang ilit. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis barang ya. Menurut kegunaannya. Nah, di situ yang pertama ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contohnya makanan. Ada makanan kita tinggal makan, kemudian minuman, pakaian, itu termasuk barang konsumsi, kita langsung bisa memanfaatkannya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua ada barang produksi, yaitu apa? Jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Barang produksi adalah istilah lain dari barang modal. Nah, di sini misalnya mesin jahit. Mesin jahit di sini kan digunakan untuk memproduksi baju, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau cangkul, nah dibuat untuk digunakan di seorang petani ya ketika mengelola lahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis barang menurut proses produksinya. Yang pertama yaitu barang mentah, adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan ya, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Nah, di situ kayu termasuk barang mentah atau bahan baku yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan misalnya meja, kursi, kemudian almari. Nah, seperti itu. Yang kedua ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contoh misalnya kain untuk membuat pakaian.
Nah, di situ kain tersebut tidak langsung bisa dipakai ya, karena butuh proses dulu untuk menjadi pakaian. Begitupun besi untuk membuat pisau. Nah, kemudian terigu untuk membuat roti. Nah, terigu itu dimasak dulu, entah itu dikukus, entah itu dipanggang, barulah yang jadi ya namanya kue. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan. Jadi misalnya yang tadi itu terigu ya, dikelola ya, kemudian diproses, melalui proses jadilah yang namanya kue. Berarti kue itu termasuk barang jadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contoh misalnya gas dapat menggantikan minyak sebagai bahan bakar. Kemudian barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Contoh misalnya mobil dengan bensin. Kenapa? Karena mobil ini tidak akan bisa digunakan jika tidak ada bensinnya. Begitupun jarum dengan benang. Jarum dan benang jika tidak ada salah satunya, misalnya tidak ada benangnya, maka juga tidak bisa digunakan ya. Kemudian jenis-jenis barang menurut wujudnya. Nah, yang pertama ada barang konkret. Barang konkret adalah barang yang dapat dilihat dengan indera penglihatan. Contoh yaitu rumah, kendaraan, dan gedung. Nah, di sini ada rumah, maka rumah itu bisa dilihat menggunakan indera penglihatan. Kemudian yang kedua ada barang abstrak. Barang abstrak adalah barang yang tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Misalnya contohnya kesehatan, pendidikan, bengkel, dan salon. Kenapa? Misalnya kesehatan itu bisa dirasakan ketika awalnya sakit, maka kita merasa lebih sehat. Nah, itulah yang namanya barang abstrak, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian ada jenis barang menurut kualitasnya. Yang pertama ada barang superior. Barang superior adalah barang yang memiliki kualitas tinggi. Contohnya misalnya mobil baru, pakaian mahal, dan perhiasan. Nah, itu termasuk barang superior. Yang kedua ada barang inferior. Ya, barang inferior adalah barang yang memiliki kualitas rendah. Contoh misalnya barang bekas, nah, sama beras raskin. Nah, di situ kenapa? Karena barangnya itu memiliki kualitas yang rendah ya, karena barang bekas. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis barang menurut sifatnya. Ya, yang pertama ada barang bergerak. Barang bergerak adalah barang yang bisa dipindahkan dan bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka pendek. Contoh misalnya mobil, motor, HP, dan TV. Nah, itu bisa digunakan untuk jaminan tapi untuk jangka pendek ya. Yang kedua ada barang tidak bergerak. Barang ini adalah barang yang tidak bisa dipindahkan, tapi bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka panjang. Misalnya tanah, rumah, dan gedung. Nah,
Misalnya kita mau menjaminkan tanah, maka bisa dibuat pinjaman dengan jangka yang panjang ya. Di sini selanjutnya ada kegunaan benda pemuas kebutuhan. Kegunaan benda pemuas kebutuhan ya, yaitu yang pertama kegunaan bahan dasar. Artinya apa? Suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya, pasir kuarsa berguna karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca. Ya, seperti itu. Yang kedua, kegunaan bentuk. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalnya, kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah bentuknya menjadi kursi. Kemudian yang kedua, kegunaan tepung akan meningkat jika diubah bentuknya menjadi roti. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, kegunaan waktu. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan berguna pada saat musim hujan ya. Jadi jas hujan ini bisa digunakan pada saat hujan. Nah, itu lebih tepat ya waktunya. Yang selanjutnya, kegunaan tempat. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, kapal laut akan berguna di laut daripada di darat. Baju astronot akan berguna jika dipakai di bulan daripada di dunia. Kemudian yang selanjutnya, kegunaan kepemilikan. Ya, artinya apa? Peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Nah, misalnya suntik yang digunakan oleh seorang dokter, ya. Kemudian botol dot bayi, dot air susu itu digunakan oleh bayi. Oke, yang selanjutnya kelangkaan dapat diartikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya ekonomi yang ada, karena jumlah kebutuhan beragam dan terus meningkat. Sementara untuk jumlah sumber daya ekonomi atau alat pemuas kebutuhan itu sangat terbatas. Di situ tidak ada keseimbangan ya antara alat pemuas kebutuhan dengan keinginan kebutuhan manusianya, maka disitulah terjadilah yang namanya kelangkaan. Kemudian yang selanjutnya, menurut ilmu ekonomi, kelangkaan itu mempunyai dua makna. Yang pertama, terbatas dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, terbatas dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, disitu. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis kelangkaan. Kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung di alam yang terdiri atas sumber daya biotik, yaitu hewan dan tumbuhan, dan sumber daya abiotik, misalnya tanah, air, udara, iklim, dan bahan tambang. Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan terus-menerus dapat mengakibatkan sumber daya alam tersebut akan habis. Pada akhirnya berdampak pada kelangkaan sumber daya alam tersebut. Misalnya,
jumlah minyak bumi di Indonesia itu semakin sedikit sehingga harus mengimpor dari luar negeri. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia tersebut terdiri atas kelangkaan secara kuantitas dalam bentuk jumlahnya secara fisik dan kelangkaan secara kualitas dalam bentuk kemampuan pikirnya. Untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut, manusia dituntut untuk meningkatkan kemampuan pikirnya dengan cara meningkatkan pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan penguasaan teknologi sehingga menjadi tenaga yang terdidik dan tenaga yang memiliki keterampilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal bisa berbentuk uang dan berbentuk modal fisik, yaitu bahan mentah, gedung, dan peralatan. Sumber daya modal juga bisa langka. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat banyak perusahaan yang bangkrut karena kekurangan modal. Di negara-negara tertentu, kemajuan ekonominya lambat. Karena apa? Karena kekurangan barang modal di masyarakat yang bersangkutan. Jadi, kelangkaan modal bukan berarti modal yang ada sedikit, tetapi karena terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan modal dengan jumlah modal yang tersedia. Yang selanjutnya ada kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan adalah faktor produksi yang fungsinya mengelola faktor produksi. Nah, faktor produksi di sini yaitu meliputi alam, tenaga kerja, modal ya, dan skill ya. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan barang dan jasa. Seorang entrepreneur memiliki kemampuan untuk menciptakan produk baru dan berbeda dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Orang-orang yang memiliki kualitas sebagai entrepreneurship inilah jumlahnya terbatas atau langka. Keterbatasan atau kelangkaan sumber-sumber daya produksi menyebabkan alat pemuas kebutuhan yang tersedia menjadi terbatas atau langka. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia harus memerhatikan faktor optimalisasi ya. Yang selanjutnya yaitu mengenai strategi mengatasi kelangkaan sumber daya. Ya, yang pertama, pilihan dalam mengkonsumsi. Pada hakikatnya, kegiatan untuk membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, dari segi penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki, dan kedua, dari segi mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu harus memikirkan cara yang terbaik dalam menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu pilihan dalam memproduksi. Biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan individu, perusahaan lain, dan pemerintah. Nah, oke, terima kasih. Di sini mungkin materi ini yang bisa saya jelaskan, dan bisa ketemu lagi di materi-materi yang selanjutnya.